Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Pramaisela, NPM 2212011087. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Pak Ade Arif Firmansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Peraturan Daerah Provinsi Lampung, yaitu tentang Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan daerah. Oke. Pada soal pertama, yaitu tentang apa urgensi peraturan daerah bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di daerah tersebut. Nah, jadi urgensi peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi dalam suatu wilayah. Salah satu bagian dari peraturan daerah yang berkaitan dengan hal ini adalah bagian mengenai anggaran dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam bagian ini, pada peraturan daerah tentang pengelolaan daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 ini diatur secara rinci mengenai tata cara penyusunan anggaran, penggunaan dana publik, mekanisme pengawasan keuangan, serta pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Nah, urgensi peraturan daerah ini dapat dijelaskan melalui beberapa poin. Nah, poin yang pertama yaitu mewujudkan prinsip otonomi keuangan. Peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah dapat membantu mewujudkan prinsip otonomi keuangan di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Lalu, poin yang kedua, memastikan keterbukaan dan akuntabilitas. Melalui peraturan daerah ini, diatur pula mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Nah, hal ini penting untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik serta pencegahan terjadinya penyalahgunaan ataupun korupsi. Lalu yang ketiga, mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Nah, peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan dana juga bertujuan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik. Dengan adanya regulasi yang jelas, pemerintah dapat mengalokasikan dana secara optimal untuk program-program pembangunan dan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu yang keempat, menjamin kelangsungan pembangunan daerah. Dengan memiliki peraturan daerah yang kuat dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah dapat menjamin kelangsungan pembangunan di daerah tersebut. Pengelolaan keuangan yang baik akan membantu menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Nah, jadi peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah itu sangatlah penting bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi karena membantu memastikan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Nah, urgensi peraturan daerah bagi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di suatu wilayah sangatlah penting. Peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang memberikan landasan legal bagi pemerintah daerah untuk mengatur berbagai hal yang terkait dengan kepentingan lokal dan pelayanan publik di tingkat daerah. Salah satu bagian dari perda yang relevan dalam konteks ini adalah bagian mengenai kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan adanya perda yang jelas, pemerintah dapat lebih efisien dan efektif dalam mengelola urusan pemerintahannya sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Hal ini membantu memperkuat kemandirian dan kapasitas pemerintah daerah untuk merespon berbagai masalah dan kebutuhan lokal tanpa harus bergantung pada otoritas pusat. Pada intinya, perda itu membantu mewujudkan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi dengan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat. Oleh karena itu, keberadaan perda yang relevan dan efektif sangatlah penting bagi pelaksanaan otonomi daerah serta desentralisasi di suatu wilayah. Lalu, soal yang kedua harus membahas tentang mengapa peraturan daerah tersebut diperlukan bagi daerah. Nah, jadi harus dijelaskan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis,
Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang pengelolaan keuangan daerah diperlukan karena menggariskan prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan sumber daya publik. Filosofi di balik peraturan daerah tersebut adalah bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas untuk kepentingan bersama masyarakat. Dengan mengatur tata cara pengelolaan keuangan secara etis, peraturan daerah ini mencerminkan komitmen moral pemerintah daerah untuk mengelola dana publik dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Secara sosiologis, peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah diperlukan karena mencerminkan nilai-nilai sosial yang diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat. Sosiologi menyatakan bahwa hukum dan peraturan merupakan hasil dari interaksi sosial yang kompleks dan mencerminkan norma, nilai, dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dengan mengatur pengelolaan keuangan daerah, peraturan daerah ini memperkuat norma-norma sosial mengenai transparansi, pertanggungjawaban, dan keadilan dalam menggunakan dana publik. Lalu secara yuridis, Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang pengelolaan keuangan daerah diperlukan karena memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Bagian peraturan daerah yang berkaitan dengan hal ini biasanya mencakup aturan-aturan yang mengenai penyusunan anggaran, penggunaan dana publik, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan. Dengan adanya peraturan daerah ini, pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang jelas untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan di daerahnya. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu merupakan bagian peraturan daerah yang membantu untuk mengatur prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah, termasuk tujuan, ruang lingkup, dan tata cara pelaksanaannya. Hal ini mencakup ketentuan mengenai penetapan anggaran, pengeluaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban atas anggaran dana publik. Lalu bahasan yang ketiga yaitu aturan apa dari peraturan daerah tersebut yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah. Nah, salah satu aturan dari pemerintah daerah Provinsi Lampung yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat adalah Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang pengelolaan keuangan Nomor 5 Tahun 2021. Nah, Pasal 3 dari peraturan daerah tersebut mendukung kemajuan kesejahteraan daerah. Mungkin saja pasal ini menetapkan prinsip-prinsip atau tata cara pengelolaan keuangan yang berorientasi pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ini mungkin mencakup hal-hal seperti alokasi anggaran untuk program-program pembangunan yang strategis, penggunaan dana secara efisien dan transparan, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang ketat. Nah, apabila pasal 3 dari peraturan daerah tersebut memuat ketentuan-ketentuan semacam itu, maka aturan tersebut dapat dianggap mendukung kemajuan dan kesejahteraan daerah dengan memberikan landasan hukum yang jelas dan terukur bagi pengelolaan keuangan daerah. Lalu peraturan daerah juga memiliki peran krusial dalam perkembangan dan kemajuan suatu daerah karena beberapa alasan utama, yaitu yang pertama regulasi dan pengawasan. Peraturan daerah itu berfungsi untuk mengatur dan mengawasi berbagai aktivitas di daerah termasuk ekonomi, sosial, lingkungan, dan regulasi yang tepat. Perda dapat mencegah penyimpangan dan memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Kesejahteraan masyarakat, perda itu yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan yang mendukung pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Misalnya, perda yang mengatur tentang kesejahteraan masyarakat itu dapat memastikan akses yang lebih baik dan fasilitas kesehatan juga yang lebih baik. Lalu, ada pertumbuhan ekonomi. Dengan memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, peraturan daerah dapat menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dan hal ini bisa mencakup peraturan tentang perizinan usaha, insentif pajak, dan dukungan untuk UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah.
Pengelolaan sumber daya alam, lalu ada pengelolaan sumber daya alam. Peraturan daerah yang mengatur tentang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam dapat memastikan penggunaan berkelanjutan dan melindungi ekosistem lokal. Ini penting untuk menjaga kelestarian lingkungan di alam sekitar dan keberlanjutan ekonomi jangka yang lebih panjang. Lalu ada tata kelola yang baik. Perda mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dengan menetapkan standar prosedur yang jelas untuk pengambilan keputusan, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi administrasi publik. Lalu ada infrastruktur dan pembangunan. Peraturan daerah mendukung pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik, yaitu yang dapat meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi yang bagus. Lalu budaya dan identitas lokal. Perda juga bisa mengatur tentang pelestarian budaya dan identitas lokal yang penting untuk menjaga keunikan dan warisan budaya daerah tersebut. Dengan kata lain, peraturan daerah harus mampu memberikan dampak yang positif untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan sehingga daerah tersebut dapat berkembang dan maju secara berkelanjutan. Lalu bahasan selanjutnya yaitu mengenai mengapa daerah lain perlu membuat perda yang sama. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi daerah lain itu seringkali membuat peraturan daerah perda yang serupa dengan daerah lain atau dengan daerah lain seperti Lampung karena ada beberapa alasan. Jadi alasan yang pertama adalah untuk kebutuhan lokal yang serupa contohnya. Meskipun daerah-daerah memiliki perbedaan, beberapa masalah atau kebutuhan masyarakat dapat serupa di berbagai wilayah. Oleh karena itu, jika suatu perda di suatu daerah terbukti efektif dan relevan, daerah lain mungkin akan tertarik untuk mengadopsi atau menyesuaikan perda tersebut dengan konteks mereka sendiri. Lalu standar nasional atau regional. Beberapa perda dibuat untuk memastikan bahwa suatu daerah itu dapat memenuhi standar nasional ataupun regional tertentu. Jika standar tersebut berlaku secara luas di banyak daerah, maka perda yang serupa mungkin diperlukan di seluruh wilayah untuk mencapai keseragaman atau kepatuhan. Lalu selanjutnya karena masalah ketidakjelasan hukum. Nah, terkadang ada kebingungan atau ketidakjelasan dalam hukum yang membuat berbagai daerah merasa perlu membuat peraturan daerah yang mengatasi ketidakjelasan hukum tersebut atau memberikan panduan yang lebih jelas. Lalu bahasannya selanjutnya tentang adaptasi terhadap perubahan sosial atau lingkungan. Perubahan dalam masyarakat atau lingkungan dapat memicu kebutuhan untuk mengubah atau membuat peraturan daerah yang baru untuk menanggapi perubahan tersebut. Nah, jadi jika perubahan serupa terjadi di beberapa daerah, peraturan daerah yang serupa mungkin diperlukan. Lalu ada inovasi atau model yang baik. Terkadang suatu daerah menjadi inovatif dalam membuat kebijakan atau regulasi tertentu. Daerah lain kemudian dapat mengadopsi peraturan daerah tersebut sebagai model terbaik atau sebagai inspirasi untuk menyelesaikan masalah serupa yang mereka sedang hadapi. Lalu adapun mengenai kolaborasi antar daerah. Jadi ada beberapa daerah yang mungkin memiliki yang memilih untuk membuat perda bersama-sama atau berkolaborasi dalam membuat regulasi untuk menyelesaikan masalah yang melintasi batas-batas administrasi mereka. Nah, jadi meskipun setiap daerah memiliki kebutuhan uniknya sendiri, ada beberapa alasan mengapa perda yang sama atau serupa sering digunakan di berbagai wilayah. Lanjut, akan tetapi tidak semua daerah perlu
membuat perda yang sama, tapi ada beberapa situasi juga di mana peraturan daerah tertentu bisa bermanfaat jika diadopsi oleh daerah lain dengan penyesuaian sesuai konteks lokal. Nah, ada beberapa alasan mengapa daerah lain mungkin perlu mempertimbangkan hal ini untuk membuat peraturan daerah yang sama. Yang pertama itu ada keberhasilan yang terbukti. Jika sebuah perda di suatu daerah telah terbukti berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, ataupun menjaga lingkungan, daerah lain bisa mencontohnya untuk mendapatkan manfaat serupa. Studi kasus dan pengalaman praktis bisa menjadi dasar yang kuat untuk mengadopsi peraturan tersebut. Lalu yang kedua, ada kesesuaian dengan kondisi lokal. Nah, beberapa permasalahan atau tantangan mungkin serupa di daerah. Misalnya ada masalah sampah, masalah lingkungan, kemacetan lalu lintas, ataupun perizinan usaha seringkali dihadapi oleh banyak daerah. Dalam kasus ini, peraturan daerah yang efektif di suatu daerah dapat diadopsi oleh daerah lain dengan penyesuaian yang relevan. Lalu yang ketiga, ada standar harmonisasi. Peraturan daerah yang serupa dapat membantu menciptakan standar yang harmonis di berbagai daerah. Nah, hal ini penting untuk memfasilitasi kerjasama antar daerah, terutama dalam bidang perdagangan, transportasi, dan lingkungan. Misalnya, peraturan daerah tentang pengelolaan sampah ataupun regulasi mengenai limbah industri yang seragam dapat dimudahkan koordinasi antar daerah. Lalu yang keempat, ada peningkatan daya saing. Daerah yang mengadopsi peraturan daerah serupa yang efektif dapat meningkatkan daya saingnya. Misalnya, jika sebuah daerah memiliki peraturan daerah yang mendukung UMKM dan terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daerah lain yang mengadopsi peraturan daerah serupa bisa mendapatkan keuntungan ekonomi yang sama ataupun lebih baik. Lalu yang kelima, ada perlindungan lingkungan. Peraturan tentang perlindungan lingkungan seperti pengelolaan sampah, pencegahan polusi, ataupun konservasi sumber daya alam seringkali membutuhkan pendekatan yang serupa di berbagai daerah untuk melakukan efektivitas yang lebih besar. Dampak positif pada lingkungan di satu daerah dapat diperluas ke daerah lain. Lalu yang keenam, ada penguat tata kelola pemerintah. Peraturan daerah yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pemerintahan bisa menjadi model bagi daerah lain. Praktik tata kelola yang baik di suatu daerah dapat diadaptasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah di daerah lain. Lalu yang ketujuh, ada kemudahan implementasi kebijakan nasional. Nah, terkadang pemerintah pusat itu mengeluarkan kebijakan yang perlu diterapkan di tingkat daerah. Nah, daerah-daerah itu biasanya membuat peraturan daerah yang serupa untuk memastikan kebijakan nasional diimplementasikan dengan cara yang konsisten dan efektif di seluruh wilayah. Nah, perlu diingat, penting bagi setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan unik. Oleh karena itu, meskipun ada manfaat dalam mengadopsi peraturan daerah yang serupa, penyesuaian adaptasi sesuai dengan kondisi lokal tetap diperlukan untuk memastikan relevansi dan efektivitas peraturan daerah tersebut.